Siregar. Udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami diberikan kesempatan diskusi bersama Miss Meta Siregar, yang dimana teman-teman saya dari Rizky Saskia perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizky Saskia Rai dari Prodi PGMI 1A. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Hasibuan dari Prodi PGMI 1A. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sakdiah dari Prodi PGMI A. Perkenalkan Miss, nama saya Amalia Zahra dari Prodi PGMI 1A. Perkenalkan, nama saya Anggun Paradita dari Prodi PGMI 1A. Dan kepada Miss kami persilahkan. Oke, hari ini kita mau sharing, mau cerita-cerita tentang motivasi sebagai mahasiswa. Oke. Nah, mahasiswa itu adalah orang-orang yang saat ini mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Tentunya level ataupun tingkatan anak-anak yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini maupun generasi yang mengenyam pendidikan yang levelnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan adik-adiknya yang saat ini bersekolah, begitu. Jadi orang-orang ataupun anak-anak yang sudah berani, sudah siap untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang standarnya lebih tinggi nih dibandingkan adik-adiknya, maka sikap, karakter, dan watak kalian juga harus bisa kalian sesuaikan, begitu. Nah, kenapa karakter itu penting bagi mahasiswa dan mahasiswi? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena mahasiswa itu tidak setara lagi dengan masa kita SMA. Iya, benar. Nah, ketika orang yang sudah beranjak dewasa secara dengan sadar, ia mengenyam pendidikan, maka ia harus berani bersikap seperti orang-orang yang terdidik. Untuk mencapai goals ataupun impian-impian kalian setelah kalian mungkin selesai dari mengenyam pendidikan strata 1 di sini, ada banyak hal ataupun langkah-langkah yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah mengubah karakter kalian. Dari yang semulanya hanya main-main saja, dari yang semulanya itu mungkin motivasinya itu masih rendah. Sekarang saatnya ketika kalian sudah duduk di bangku perguruan tinggi, kalian harus berani mengambil banyak sikap, mengambil banyak resiko, mengambil banyak peluang-peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata kalian sendiri. Jangan mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Jangan mau. Kenapa? Kalian harus berani mengambil banyak kegiatan-kegiatan yang memang nantinya akan mendukung proses perkuliahan kalian. Gabung di forum-forum diskusi, di halako-halako, masuk ke dunia organisasi, dan mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang memang menunjang sikap kalian ataupun memotivasi kreativitas kalian sebagai anak muda. Anak muda itu nggak boleh punya satu goals aja, harus banyak. Kalian harus punya banyak impian. Ketika kalian punya banyak impian, maka langkah-langkah yang harus kalian siapkan juga tidak sedikit. Tantangan, ujian, dan resiko yang akan kalian hadapi juga tidak mudah. Kenapa? Ya, kita ingin punya hadiah yang lebih besar lagi, ya kan? Maka kalian harus mempersiapkan strategi khusus, jalan yang khusus untuk mencapai impian-impian kalian itu. Gak ada yang gampang. Saya bilang kenapa gak ada yang gampang? Kalian punya privilege sekalipun, mungkin kalian dari keluarga yang finansialnya baik sekalipun, kalian juga tidak
bisa ongkang-ongkang kaki aja ketika ingin mencapai impian kalian. Kalian harus melalui proses-proses yang memang Belajar. harus belajar, aktif, produktif, kreatif, kreatif dan aktif. Nah, kalian harus berani seperti itu. Kenapa? Karena dunia mahasiswa yang ketika di dalamnya tidak kalian warnai dengan dunia-dunia kegiatan yang bermanfaat seperti itu, yakinlah ketika kalian keluar kalian tidak punya kesiapan mental untuk berani bersaing di dunia luar. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena circle yang kalian temui tidak banyak. Untuk belajar bicara sekalipun di depan orang, ketika itu kalian tidak lakukan terus menerus secara kontinu untuk berani ngomong, speak up di depan orang. Nah, ketika kalian sudah masuk ke dunia bekerja, kalian juga tidak siap untuk ngomong sekalipun bagaimana menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, kalian kan guru nih, calon-calon pendidik. Tapi kan yang kami ajarkan mis anak-anak SD, ya harus anak-anak SD malah lebih besar lagi tantangannya, lebih tricky lagi menghadapinya. Menguji kesabaran. Maka dari itu banyak sekali ya langkah-langkah ataupun pembelajaran yang harus kalian siapkan dari sekarang. Banyak baca buku, banyak bertemu dengan orang-orang yang memang bermanfaat ya. Jangan hanya main-main terus dan tidak termotivasi. Apapun yang ada peluang ikuti. Misalnya nih ada kompetisi ini, ikuti. Ada kompetisi mahasiswa berprestasi, ikuti. Ada kompetisi lomba pidato tingkat nasional, ikuti. Banyaknya kegiatan yang kalian lalui di dunia mahasiswa kalian ya, dunia kuliah kalian, itu akan menjadi pendukung untuk kalian bersiap menghadapi setelah kalian memang terjun langsung ke dunia masyarakat. Jadi orang-orang yang tidak terdidik dengan orang-orang yang terdidik itu berbeda, sangat berbeda. Ketika kalian bersikap menghadapi orang, bahkan dari hal-hal yang terkecil sekalipun, untuk meminta bantuan, untuk mempersilahkannya, atau untuk bercerita sesuatu kepadanya, itu tentu beda dengan orang-orang yang tidak terdidik. Kalian nih, nah orang-orang yang sudah berhasil, sudah diberikan anugerah untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi, bersyukurlah dan manfaatkanlah momen-momen itu sebaik mungkin. Kalian harus punya target, kalian harus punya goals. Tadi sudah Miss katakan, kalian harus punya banyak impian. Kenapa? Karena ketika kalian punya banyak impian, punya banyak goals, kalian berani mengambil semua tantangan-tantangan itu. Berani melangkah, jangan takut. Libatkan Allah, libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kalian. Insya Allah, meskipun kemampuan kita sebagai manusia terbatas, pertolongan Allah tiada batasnya. Makanya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memotivasi diri kalian itu lebih baik setiap harinya. Jadi jangan jadi anak muda harus punya target. Jadi anak muda tak boleh malas. Harus punya cita-cita dan harus berani mengambil banyak tantangan. Ketika kalian ingin sesuatu, kalian harus siap mengorbankan sesuatu untuk mencapai impian-impian kalian itu. Begitu. Iya, harus giat. Nggak boleh males-males lagi. Ketika kalian males-malesan nih, 1000 saingan kalian sedang berjuang, mau kalah sama mereka? Enggak kan? Enggak mau. Kenapa dia bisa kita enggak? Nah, gitu. Kenapa dia bisa kita makan nasi. sama-sama makan nasi? Makanya nggak boleh lagi males-malesan, nggak boleh lagi insecure, ya, nggak boleh lagi minder. Tapi kan kita di daerah nih Miss, nah, anak-anak yang di kota itu gimana? Nggak ada yang dapat membatasi pertolongan Allah itu. Belum Tidak tentu ada. orang itu semua apa kan? Iya, tidak ada yang bisa membatasi
kuatnya cita-cita kalian, kuatnya azam kalian untuk mencapai impian-impian kalian. Miss doakan kalian semua jadi orang-orang sukses, jadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat. Dan jangan lupa ketika kalian melaksanakannya, melalui proses-proses itu, ikhlaslah. Jangan apa-apa segala sesuatunya itu sudah dikait-kaitkan dengan materi. Enggak. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan hari ini adalah semua bentuk perbekalan kita untuk menuju ke akhirat. Maka dari sekarang, dalam kondisi apapun itu, tetaplah berada di koridornya. Gitu. Ikhlaslah. Sudah? Sudah, Miss. Oke. Cukup sekian diskusi kami hari ini. Terima kasih untuk Miss Mita yang telah Sama-sama. memotivasi kami hari ini. Semoga ilmu yang yang Miss berikan semoga bermanfaat untuk kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Iya.